Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmatan, memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayah pada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramah ini saya mengambil tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang nikmat, banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling penting adalah nikmat Islam dan iman. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Kita pantaslah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan postur tubuh yang baik. Masih banyak saudara-saudara kita yang menginginkan postur tubuh yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa digunakan untuk melihat, tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang diberi mata tetapi tidak bisa digunakan untuk melihat. Kita pantaslah bersyukur karena kita masih diberi telinga yang bisa digunakan untuk mendengar, tangan dan kaki yang bisa digunakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada saudara-saudara kita di sana yang diberi tangan, diberi kaki, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia dengan keterbatasan fisik. Maka dari itu, kita yang diberi postur tubuh yang baik sangatlah pantas untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum lazidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa siksaan di neraka kelak. Bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima orang lain. mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang telah ada seringkali menghinggapi mereka.
Hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup dalam ketidaktentraman. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ucapan Alhamdulillahirabbil alamin adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Karena orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, perasaan ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada dan apa yang kita punya. Yang ketiga, melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya seperti menjaga kesehatan, berbagi rizki, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kegembiraan, dan sebagainya. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dalam keadaan senang, sedih, maupun dalam keadaan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mahasiswa lulus setelah skripsian, tinggal tunggu siapa memenang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Bunga mekar tumbuh di taman, sawah luas di pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.